Silakan duduk, shalom. Oke, salah satu kebohongan iblis yang dia lontarkan kepada kita adalah dia selalu membohongi dan dia berusaha menutup siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya kita rasa nggak layak, kita rasa nggak bisa, dan yang paling ngeri sekali adalah seringkali kita nggak tahu apa yang kita udah punya di dalam sini. Bahkan banyak orang masih suka berdoa begini, Tuhan jangan tinggalin saya. Saya suka dengar kalau orang doa syafaat, Tuhan jangan tinggalkan kami Tuhan. Terus kita nangis, amin, Tuhan jangan tinggal gitu-gitu. Saya sebel banget kalau dengar doa kayak gitu. Karena Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kalau Tuhan di sorga mungkin dia lihat kita bilang, aduh baper banget sih gitu. Roh Kudus itu meterai keselamatan. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, dikasih Roh Kudus dan Roh Kudusnya tidak pernah, catat ini, tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita gak rasa. Ya salah sendiri lah gak rasa. Dia gak pernah ninggalin. Kita mau gagal nih kemarin, kita buat kesalahan atau bahkan jatuh ke dalam dosa, dia tidak pernah ninggalin kita. Itu kalau kita nggak ngerti itu, kita udahlah, kita nggak merdeka udah hidupnya. Kita rasa jauh, kita rasa tertuduh, kita rasa dihakimi sama Tuhan sendiri bahkan. Padahal udah nggak ada. Jadi kalimat selesai di kayu salib, itu adalah meterai keselamatan yang luar biasa. Kehidupan kekristenan dimulai dari situ. Jadi harusnya hari ini kita tuh sadar dan bilang gini, makasih ya Tuhan gak pernah Engkau tinggalin saya. Kita makin fokus sama kasihnya, sama salib Kristus, kita makin hati-hati nanti hidupnya. Dan makin merdeka akhirnya hidupnya. Ya. Jadi apapun opini orang tentang hidup kita, itu bukan mendefinisikan identitas kita. Identitas kita di hadapan Tuhan selamanya ya, anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Dan apapun yang terjadi sama kita akibat tindakan dan perkataan kita, misalnya kita gagal nih ya, itu tidak akan pernah bisa merubah posisi kita di hadapan Tuhan. Segitu hebatnya tuh Tuhan. Jadi harusnya ya kita makin hati-hati hidupnya dong. Udah tahu posisi kita seperti itu. Anak saya bisa gagal nih misalnya. Apakah dia berhenti jadi anak saya? Ya enggak lah. Dia tetap anak saya. Dengan kondisi yang terbatas sebagai orang tua, apalagi Tuhan gitu loh. Ya. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa ya, kan manusia dipisahkan sama Tuhan. Jadi waktu Tuhan mengatakan ini, kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati. Mati itu artinya yang kita kenal hari ini mungkin secara formatif kita berpikir bahwa oh tubuh ini berhenti bernafas gitu ya. Betul, itu salah satu formatnya, tapi itu terlalu dangkal sekali. Mati itu artinya dipisahkan dari Tuhan, itu artinya. Jadi ada 3 fase kematian. Pertama manusia diusir dari Firdaus, terpisah dari hadirat Tuhan. Yang kedua manusia mati secara fisik memang ya. Rohnya dipisahkan dari tubuh. Yang ketiga nih yang paling mengerikan dan ini diberhentikan di kayu salib adalah kematian kekal. Apa? Masuk ke api neraka, dipisahkan sama Tuhan selamanya. Karena hukuman daripada dosa itu adalah maut. Hukuman daripada dosa adalah kematian selamanya. Nah waktu dia katakan selesai di kayu salib, dia menghapus bukan sekedar dosa saja, dia menghapus hukuman dosanya. Apa? Maut. Jadi hari ini kalau kita tutup mata di bumi ini, kita juga akan bangkit langsung di pangkuan Bapa di sorga alias kematian gak berkuasa atas orang Kristen, orang percaya. Jadi makanya di Tesalonika dibilang ini, jangan berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Karena di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Ingat baik-baik bahwa itu yang terjadi di kayu salib. Nah itu sebabnya gara-gara itu Tuhan ingin dong kembali bercengkrama dengan manusia, manunggal lagi sama manusia. Tapi belum ada Yesus. Yesusnya belum hadir, mediatornya belum hadir. Makanya dipakailah mediator sementara namanya imam besar. Untuk bukan menghapus dosa, tapi menutup dosa dengan upacara-upacara setahun sekali namanya hari pendamaian. Nah, waktu Tuhan mau berjumpa dengan manusia, Tuhan akhirnya memerlukan sebuah tempat. Nah, pada awalnya sebelum ada yang namanya, sampai hari ini kita kenal namanya gedung gereja, itu di awal sekali namanya Kemah Musa. Itu di awal banget. Tahun 1446 sebelum kehadiran Yesus. Itu dibangunlah Kemah Musa. Ada arsiteknya ada, namanya Bezalel, Aholiab. Dikasih tahu sama Tuhan spek-speknya. Pokoknya kamu bangun begini ya. Nanti di ruang Maha Kudus itu di mana aku akan ketemu sama manusia di situ. Tapi nggak bisa sama semuanya, cuma boleh satu imam besar. Perwakilannya kamu. Ribet lah pokoknya. Terus harus ada tirai, harus ada tabir untuk memisahkan manusia sama Tuhan. Banyak banget speknya. Nah setelah itu selesai ya, tiba-tiba satu hari ada seorang yang bernama Daud gitu ya. Dia bilang gini sama Nabi Nathan, advisernya, tanya dong sama Tuhan, gue pengen banget nih mendirikan bait Allah gitu, dia bilang gitu. Karena belum pernah ada nih bait Allah gitu. Nathan nanya sama Tuhan, si Tuhan ngasih tahu sama Nabi Nathan, Nathan bilang gini, bos gak usah katanya Tuhan, jangan bos yang bangun, nanti biar anaknya bos aja, siapa namanya? Salomo. Nah cuman karena itu inisiatifnya datang dari Daud, bayangin ya, karena Tuhan begitu
suka dengan sebuah bangunan pada saat itu, karena disitulah hadiratnya akan hadir, dia membuat perjanjian kudus loh sama Daud. Bayangin, karena Daud ingin bangun bait Allah. Jadi pikirannya manusia selama itu adalah pokoknya bait Allah tuh megah, bait Allah tuh luar biasa. Itu tempat paling sakral buat mereka bisa ketemu sama Tuhan, paling tidak tahulah ada Tuhan hadir di situ, walaupun mereka juga nggak bisa ketemu. Harus perwakilan imam besar gitu ya. Nah, akhirnya bait Allah Salomo dibangun lah ya. Bait Allah Salomo dibangun, terus kemudian dihancurkan sama kerajaan Babel ketika Raja Nebukadnezar masuk, dihancurin tuh bait Allah pertama tuh. Mereka nangis banget gitu ya. Terus ada pemuda-pemudi dari Yahudi yang hebat-hebat diambil ke Babel, diasingkan ke Babel untuk supaya kerja sama Raja Nebukadnezar di sana. Makanya kita kenal kisah-kisah namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu anak-anak muda yang diambil tuh dari orang-orang Yahudi dibawa ke Babel. Nah, setelah akhirnya sekian tahun mereka ada di sana, mereka boleh balik lagi ke Yerusalem, mereka dikasih izin lagi. Ya udah deh, bangun deh bait Allah yang kedua. Dibangun sama orang namanya Zerubabel. Dibangun nama dia, kemudian direnovasi sama Herodes. Kalau kita baca kisahnya Yesus, kalau dia lagi ngomong soal bait Allah, itu bait Allah kedua. Bukan bait Allah yang didirikan nama Salomo, bukan, tuh dihancurin udah. Nah, bait Allah kedua tidak semegah seperti bait Allah yang pertama. Karena lebih kecil lah, dia punya speknya gitu ya. Oke, saya kasih dulu ya sama Bapak Ibu, betapa hebatnya, sakralnya sebuah tempat pada saat itu, dan mengapa mereka akhirnya berpikir bahwa bangunan itu megahnya luar biasa. Supaya hari ini kita jangan salah kaprah, kita jangan berpikir ketemu Tuhan hanya di sini aja. Karena ini gedung gerejanya. Pengertiannya udah dirubah sama Tuhan ya. Coba lihat 2 Samuel 7 ayat 16. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 16. Ini gara-gara Daud mau bangun bait Allah, ya. Terus Tuhan ngasih tahu sama Nathan, advisernya, terus Nathan ngasih tahu ini sama Daud. Ini perjanjian kudus yang dahsyat banget, gara-gara lo mau bangun bait Allah. Tapi nggak jadi, Daudnya nggak usah, akhirnya anaknya. Dikatakan begini, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Gara-gara mau bangun bait Allah. Nih, lihat nih. Betapa hebatnya Tuhan itu betul-betul menghargai orang yang menghargai dia. Orang yang menghargai sebuah tempat. Memang saat itu megahnya tuh sebuah tempat. Nah, waktu akhirnya Daud punya anak, anaknya yang bangun bait Allah, Salomo nih hidup dalam dosa. Ya, dia punya istri sampai ratusan gitu ya, ada gundik, ada istri ya. Mertua satu aja udah repot nih, ratusan mertuanya ya. Apa nggak ribet tuh hidupnya ya. Jadi dia ini akhirnya hidup tidak berkenan sama Tuhan lah ya. Perhatikan kalimat-kalimat ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13 coba lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo ya, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku ini akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukan oleh karena siapa? Daud ayahmu. Dan dari dalam tangan anakmu lah aku akan mengoyakkan. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Gara-gara ada perjanjian kudus sama Daud, walaupun Salomo hidup dalam dosa, kerajaannya dikokohkan sama Tuhan tetap. Karena perjanjian kudus. Gara-gara mau bangun bait Allah loh ya, ini sederhana banget sebenarnya. Mau bangun gedung. Nah, beberapa tahun setelah itu, Daud udah nggak ada. Daud udah mati. 300 tahun setelah itu, ada seorang raja namanya Hizkia, dikepung sama 185.000 tentara Asyur yang mau masuk ke Yerusalem, mau menghancurkan kerajaan Hizkia. Perhatikan apa yang Alkitab katakan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 32 sampai 35, coba lihat. 2 Raja-Raja 19 ayat 32 sampai 35. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangi dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikian firman Tuhan. Ke kota apa? Yerusalem. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Perhatikan ini, oleh karena aku dan oleh karena siapa? Daud, hambaku. Daudnya udah gak ada Bapak Ibu. Udah 300 tahun mati. Ini Daudnya udah gak ada, ini keturunannya dia. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Dibunuhnyalah 185.000, banyak banget.
di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya tampak semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Daudnya udah nggak ada. Saya cuma mau kasih gambaran betapa sakralnya sebuah gedung pada saat itu. Oke, waktu Bait Allah Salomo sudah hancur, kemudian Bait Allah yang kedua akhirnya didirikan. Perhatikan apa yang menjadi tangisan orang-orang Yahudi dan apa yang menjadi sebuah nubuatan dari Tuhan kepada seorang nabi namanya Hagai. Coba lihat Hagai pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Waktu nubuatan ini datang kepada Hagai, saya merasa kalau Hagainya nggak paham, dia juga pasti bingung dapat nubuatan ini. Karena ini yang dia katakan, Tuhan katakan lewat Hagai. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi maksud daripada ayat ini nanti ya akan ada rumah Tuhan yang didirikan nanti itu akan lebih megah daripada yang sekarang. Kenapa dia lebih megah? Karena di dalamnya ada damai sejahtera. Paham ya? Wow. Terus mereka juga pasti bingung. Nanti ada rumah berarti lebih besar daripada rumah yang sekarang, di dalamnya ada damai sejahtera. Nah, waktu pembangunan Bait Allah yang kedua, banyak banget yang nangis. Karena mereka merasa tidak sehebat seperti yang pertama Bait Allahnya. Itu sebabnya Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-12 katakan begini. Ezra 3 ayat 12. Banyak orang ya yang bangga dengan gedung, tetapi sedih ketika gedungnya tidak seindah yang terdahulu, itu maksudnya. Yang milik, yang ketika itu akhirnya menjadi milik mereka. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, kepala-kepala kaum keluarga, tua-tua yang pernah melihat rumah yang dulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Ada juga orang-orang yang memang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Jadi ada yang girang dibangun Bait Allah lagi, ada yang stres. Aduh kenapa nggak seindah dulu sih, kenapa lebih kecil sih? Karena yang megah selalu adalah gedungnya. Oke, itu yang terjadi di perjanjian lama ya. Sekarang Yesusnya hadir nih, Yesus hadir. Nah yang terjadi waktu dia masuk ke Bait Allah dan lain sebagainya, seperti saya katakan itu Bait Allah yang kedua ya, didirikan sama Zerubabel. Perhatikan apa yang Yesus katakan tentang Bait Allah atau gedung yang ada pada saat itu. Coba lihat Matius pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi apa? Mereka kembali lagi pasti berpikir, waduh ini pasti nih sebentar lagi ada yang melebihi Bait Allah yang kedua lebih besar daripada yang dulu. Kalau Bait Allah keduanya hancur. Wow gitu. Nah, kita lihat lagi nih, Markus 13 coba lihat, ayat 1 dan 2. Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah yang kedua ya, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Karena yang megah adalah selalu tempatnya. Hari ini kita juga lihat gedung-gedung gereja, lihat ruangan-ruangan gereja yang bagus, kita juga berpikir, bagus ya gerejanya ya, megah ya gerejanya ya. Sekarang apalagi dibangun gereja-gereja yang besar-besar, nggak salah ya, itu no problem semuanya. Bahkan gereja terbesar, gedung gereja terbesar yang ada di Asia Tenggara itu ada di Surabaya. Kalau sekali ibadah kemarin waktu saya isi di sana pas lagi Paskah, yang hadir 35.000 orang. Nggak ada gedung gereja sebesar itu, ada di Surabaya. Ada orang Surabaya di sini, pasti tahu lah gerejanya. Ada ya, ibu orang Surabaya. Pasti tahu lah gerejanya di sana. Itu 35.000. Itu karena udah terlalu pack, kadang-kadang dikurangin karena supaya safety. Itu sekali ibadah, bayangin. Dia punya LED di depan tuh 6 kali 30 meter. 6 kali 30 meter, bayangin. LED segitu besarnya. Lounge-nya di mana saya nunggu di lounge, itu besarnya 1000 meter, lounge-nya. Jadi ini gerejanya di bawah tuh lounge-nya, ada lift ke bawah, 1000 meter di bawah. Segitu besarnya, bisa main bola di situ. Itu gedungnya, itu gedung gereja terbesar di Asia Tenggara. Nah di depan mata kita yang megah itunya kan, gedungnya lah megah gitu ya. Nggak salah sekali lagi, punya gedung bagus segala macam, nggak masalah, no problem. Itu sebabnya hari itu juga mereka bilang begini, Markus 13 ayat 1, ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu. Tiba-tiba Yesus bilang begini, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nggak lama setelah itu, tahun 70,
Yerusalem diserang sama Romawi. Dan bait Allah kedua itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Bapak Ibu yang kalau pernah ke Israel, pernah ke kota tua Yerusalem, di luar tembok daripada kota tua Yerusalem itu masih ada bongkah-bongkah batu bekas bait Allah yang kedua. Sekarang di atas tempat bekas bait Allah kedua ada apa di sana? Masjid Al-Aqsa. Di bawahnya Masjid Al-Aqsa itu ada tembok ratapan. Pernah datang ya? Pernah lihat ya? Orang nangis-nangis di situ. Kenapa mereka nangis-nangis? Karena mereka menantikan kedatangan Mesias yang pertama. Kita kan menantikan kedatangan Mesias yang kedua ya. Mereka masih menantikan kedatangan Mesias yang pertama dan mereka masih berpikir kalau nggak ada bait Allahnya, Mesiasnya nggak datang. Makanya mereka nangis-nangis di situ. Ya kita nggak nangisin itu ya. Kita kalau ke tembok ratapan kan kita doain Indonesia ya. Pernah ya, kalau ke Israel kan begitu ya. Nah itu yang terjadi sampai hari ini. Jadi yang saya mau sampaikan adalah Yesus lagi ngasih tahu sama mereka, bentar lagi ada yang lebih megah daripada gedungnya. Udah dikasih tahu sama Hagai, nanti rumah yang akan hadir lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Semua ini dipertajam sama Paulus ketika dia katakan begini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti hari ini yang megah adalah saudara dan saya, karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah itu sebabnya Yohanes 14 ayat 26 katakan begini. Saya kasih buktinya ya, waktu Hagai katakan kenapa sih rumah itu megah? Karena ada damai sejahtera di dalamnya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus tinggal di dalam kita karena kita adalah bait Roh Kudus. Dan hari ini jangan pernah lupa, yang megah bukan gedungnya, yang megah adalah saudara sama saya. Karena ada Roh Kudus di dalam sini. Roh Kudus tidak tinggal di dalam gedung, Roh Kudus tinggal di dalam saudara sama saya. Oke? Terus Roh Kudus waktu dikasih itu yang perlu kita mengerti adalah Roh Kudus itu selalu mengajar dan mengingatkan. Nah, itu aja kita sadari setiap hari, kita harusnya bilang sama dia, bilang begini, Tuhan, saya mengucap syukur karena setiap hari firman yang sudah saya baca, firman yang sudah saya dengar, itu akan terus diajarkan sama saya dan diingatkan kepada saya. Kata mengajar itu adalah didasko dalam bahasa Yunani. Artinya semua firman yang kita sudah dengar atau kita baca, bilang gini sama Roh Kudus ajarin aku terus ya, supaya aku terus mengerti firman yang sudah disampaikan kepada diriku, supaya aku terus menjadi orang yang tidak pernah tersesat. Karena dia yang ngajarin kita. Percuma saya khotbah di sini, kalau nggak ada Roh Kudus yang mengajar di dalam sini. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajar kita. Saya hanya bisa menyampaikan firman, kebenaran. Saya berdoa, Roh Kudus yang ada di dalam kita mengajar semua firman yang diberikan, supaya kita merdeka hidupnya. Kemudian Roh Kudus dikatakan lagi, dia sebagai pengingat, dia mengingatkan, itu hupomimenosko, itu bahasa Yunaninya. Berarti dia ingetin firman yang kita pernah baca dan kita pernah dengar. Jadi kalau sampai besok lupa sama firman ini, jangan rasa bersalah, karena nanti ketika ada saat di mana kita butuh firman itu, dia akan ingetin. Jadi gini, contohnya gini, kita udah baca firman kan, kita sekarang gini nggak usah jauh-jauh deh. Firman itu kan adalah makanan rohani ya. Nah, makanan jasmani itu kan ya makanan kita yang kita makan lewat mulut kita ya. Nah, makanan yang kita makan kemarin mungkin kita masih ingat. Makanan yang kita makan 2 hari lalu pasti lupa. Gue makan apa ya 2 hari lalu ya, gue di mana, kita mikir gitu. Kita mikirnya agak keras tuh, apalagi 3 hari lalu udah lupa pasti. 3 hari lalu, masih ingat gak? Pasti gak ingat 3 hari lalu makan apa. Kita juga udah lupa. Nah, firman juga gitu. Firman yang dibagikan minggu lalu, dibagikan berapa hari lalu juga mungkin kita lupa. Tapi itu sudah ke-download ke dalam sini. Nanti ketika ada masalah, ketika kita bimbang, kita takut, firman yang sudah pernah dibagikan kepada kita, sudah ke-download ke dalam sini, akan diingatkan sama Roh Kudus. Dia akan bilang gini, kamu ingat nggak firman Tuhan? Kamu tuh jangan ngeluh, kamu tuh mengucap syukur aja. Ada kuasa loh di balik ucapan. Kita bisa tiba-tiba ingat sama khotbah-khotbah yang kita pernah dengar. Iya ya, gue nggak boleh ngeluh ya. Iya ya, gue harus begini ya. Itu terjadi. Itu karena Roh Kudus adalah pengingat bagi hidup kita. Amin. Nah, tadi udah dikatakan kan, rumah yang megah itu karena ada damai sejahtera. Nah, Roh Kudus dikasih sama kita untuk mengajar dan mengingatkan kita ya. Ayat 26 ya. Sekarang coba lihat ayat 27, apa yang terjadi? Apa yang Roh Kudus kasih? Ayat 27, coba lihat ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti yang Hagai katakan, nanti rumah yang akan datang,
itu rumah lebih megah daripada rumah yang terdahulu karena ada damai di dalamnya. Rupanya hari ini sudah terkonfirmasi karena waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ayat berikutnya dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Bapak Ibu, jangan pernah mau dibohongin sama iblis karena damai sudah ditinggalkan bagi kita. Seringkali kita lihat masalah, seringkali kita lihat sesuatu yang mengerikan di depan kita yang membuat kita akhirnya bimbang, takut, dan lain sebagainya. Alhasil yang terjadi kita lupa bahwa damai sudah diberikan. Damai yang diberikan bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan adalah ketenangan setelah masalah selesai. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai selagi ada masalah. Jangan gentar, jangan gelisah hatimu, itu maksudnya. Waktu saya mendengar saya divonis mati tahun 2019, apakah saya gelisah? Jelaslah gelisah. Apakah saya takut? Jelaslah takut, tapi saya tidak pernah hidup di dalam ketakutan. Karena ini yang saya bilang, Tuhan, damai sejahtera telah diberikan kepadaku. Damai sejahtera yang kau berikan bukan seperti yang dunia berikan. Aku mau hidupku setiap hari diliputi sama damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, kalau kita udah dikasih damai, berarti jangan mau lagi dibohongin sama iblis. Saya karena ada damai di dalam sini, berarti keberadaan saya dimanapun saya berada harus membawa damai bagi orang lain. Harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang lain. Kita mengasihi orang lain karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita toh. Nah, kita akan betul-betul terlihat dampak yang megah. Itu kalau damai yang sudah diberikan di dalam sini disalurkan kepada orang di sekitar kita. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini ayat yang saya dapat ya, ini ayat yang saya dapat dan waktu saya berdoa tentang ayat ini menjadi sebuah prinsip yang luar biasa. 1 Korintus 9 ayat 19. Ini yang saya dapat. Kalau kita punya damai Tuhan dan kita dikatakan megah di dalam kita, harusnya ini yang kita lakukan setiap hari dalam hidup ini. Sungguh pun, aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kita kalau nggak ada damai di dalam sini, kita udah berdamai sama Tuhan, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita nggak mungkin bisa menjadi hamba bagi semua orang. Semua orang itu maksudnya orang yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Dan kalau ada orang yang dititipkan dalam hidup kita, itu termasuk orang yang nyebelin. Jadi orang nyebelin jangan didoain mati. Kayak teman saya waktu lagi COVID, Bill, teman gue yang nyebelin itu udah masuk ICU, Bill, kena COVID. Gue seneng banget bentar lagi mati dia, gila lu ya gitu ya. Terus dia kasih lagi laporan sama saya, Bill, puji Tuhan Bill, kenapa? Dia udah pakai ventilator Bill. Bentar lagi dia metong Bill. Lu gila gitu. Tiba-tiba berapa hari kemudian dia bilang gini, Bill gue sedih deh Bill, kenapa? Temen gue yang udah pakai ventilator sembuh. Dia keluar dari rumah sakit, yang lain mati, dia gak mati, Bill. Tahun lalu saya ketemu lagi sama dia bilang gini, lo tahu gak teman gue yang nyebelin waktu itu yang akhirnya hidup kembali tuh dia udah mau mati, Bill. Iya kenapa? Hari ini dia makin gemuk, Bill. Dia makin tambun, makin gemuk dan makin nyebelin loh, Bill. Kenapa ya Tuhan panggil orang-orang baik, orang-orang kayak gitu hidupnya lama ya, Bill. Orang kayak gitu hidupnya lama supaya lo yang berubah. Oh gitu ya, iyalah. Karena kasih adalah keputusan. Kalau nggak ada orang seperti begitu, gimana lo bisa praktekkan kasih? Iya benar juga ya Bill. Tapi nanti kalau gue udah berubah dia mati kan? Enak aja lo. Gimana sih? Tetap. Gimana? Jadi orang nyebelin itu supaya kita akhirnya yang ada damai Tuhan di dalam sini menunjukkan kemegahan kita gitu loh. Orang dunia akan tahu sekarang gini, seperti saya katakan tadi, kita lihat gedung hebat, gedung gereja kita bilang, ih bagus ya gedungnya, megah ya gitu. Orang dunia harusnya lihat kita juga itu, ih hebat ya, megah ya, megahnya karena membawa damai bagi orang lain gitu loh. Memberikan rasa aman dan nyaman. Kita kalau pulang ke rumah, kalau semuanya masuk ke dalam kamar, kita berarti kopi pahit. Tapi kalau kita pulang ke rumah dan semua keluar dari kamar, kita adalah kue yang sangat manis. Dan itu yang harusnya terjadi toh. Itu namanya kemegahan di dalam Tuhan gitu loh. Saya tutup sama ayat yang 20 ya. Demikianlah bagi orang Yahudi ayat 20, ini ayat yang saya dapat. Sehingga saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarlah kemegahan yang ada di dalam sini bisa tersampaikan kepada orang di sekitar saya. Paling tidak mulai sama anak saya deh. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat.
supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi waktu saya dapat ayat ini, berarti apa? Saya harus menjadi seperti orang itu, supaya saya bisa memenangkan dia. Maksudnya apa? Nih, Bapak Ibu kalau lagi ngomong sama seorang dewasa ya, ngomongnya kan kita ngobrol dewasa ya, bahasa kita ya. Tiba-tiba anaknya datang, pasti kita berubah. Pasti kita gini, halo namanya siapa? Kamu lucu banget gitu. Itu bahasa anak kecil kan? Bahasa itu nggak bisa kan saya pakai sama istri saya. Hai sayang, kamu lucu banget. Kamu dari Puri dikasih makan apa jadi aneh begitu? Gak bisa. Bahasa kita sama orang dewasa sama bahasa anak kecil beda kan? Kita nggak bisa juga ngomong sama anak kecil kayak gini. Semua baik, rumah oke semua baik. Dia juga bingung ngeliatinnya. Kita harus menyesuaikan diri, kita menjadi seperti dia, supaya kita bisa memenangkan dia, itu maksudnya. Menjadi seperti itu artinya toleransi. Kalau menjadi itu berarti kompromi. Waktu kita ngomong dengan nada seperti begitu, apakah kita jadi anak-anak? Tidak. Kita menjadi seperti anak-anak. Paham ya? Itu yang Paulus ajarin. Kalau kamu udah dikasih damai, kemegahan itu kamu bagikan kepada orang lain. Karena kamu megah, biar dunia lihat kamu tuh megah. Makanya waktu anak saya lahir, saya bilang nih, gimana Tuhan cara influence dia dengan semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya minta hikmat Tuhan. Paulus kasih kuncinya. Di usia 3-4 tahun, saya dapat hikmat Tuhan. Saya bilang gini, oke, saya harus ajak dia namanya dating time. Dating time itu berarti saya cuma berduaan sama dia. Pegang tangannya, kita berduaan, pergi ke mall tiap minggu. Atau pergi ke rumah makan, berduaan, dating berduaan. Berarti saya harus belajar dunianya dia. Bapak Ibu tahu nggak saya belajar apa? Saya belajar Barbie, saya belajar Powerpuff Girl, film kartun, Blossom, Buttercup, sama Bubble, itu masih ingat saya namanya. Saya belajar Princess Disney, supaya saya bisa ngobrol sama dia. Sampai dia gini, wow Daddy suka ya? Iya, walaupun berat banget maksa sukanya. Karena itu kita akhirnya dia bertumbuh di dalam kasih karunia. Saya menjadi seperti dia. Bukan menjadi dia toh, menjadi seperti dia. Dengan dunianya dia. Bapak Ibu, yuk hari ini kita nih megah loh. Karena ada damai sejahtera Tuhan toh dalam sini. Sekarang damai itu yang di dalam sini, bagikan kepada orang lain. Pastikan orang di sekelilingmu rasa aman dan nyaman. Berarti mereka merasakan kemegahan hidupmu. Jangan suka asumsi, jangan suka marah-marah. Kalau suamimu nyebelin, doain aja. Gak usah di khotbahin, dia mungkin udah dengar khotbahmu seumur hidupnya. Ya, dia udah bosen. Doain aja udah. Jadi orang yang berubah terlebih dahulu, nanti dia akan berubah. Udah beres, gitu aja udah. Kasih tahu bahwa kita nih megah, bagikan damai, supaya dia tuh rasa damai, aman dan nyaman sekitar kita. Saya tutup sama kisah ini. Ini Paulus berarti ngajarin apa? Penyesuaian diri menghasilkan hubungan, hubungan menghasilkan kepercayaan, kepercayaan menghasilkan sebuah influence. Influence itu artinya orang itu bisa mempengaruhi orang lain dengan damai sejahtera yang ada di dalamnya. Saya ulang ya, yang namanya menyesuaikan diri pasti menghasilkan hubungan. Saya menyesuaikan diri sama anak saya menghasilkan hubungan, menghasilkan kepercayaan. Ujungnya influence, bisa terpengaruh sama firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang Paulus ajarin. Jadi satu hari ada seorang pria suka sama seorang wanita, wanitanya suka makan bakso, prianya nggak suka makan bakso. Gimana caranya mendapatkan hubungan? Dia menyesuaikan diri ikutan makan bakso. Walaupun dia nggak makan bakso, dia duduk di situ, ceweknya bilang ini, kamu kan nggak suka makan bakso, nggak apa-apa, saya minum teh botol, yang penting saya bisa memandang dirimu. Gombal lah pokoknya. Ya. Penyesuaian diri lama-lama setelah 3 bulan menghasilkan sebuah hubungan. Kenapa? Karena dibilang ini sama cowoknya, mau nggak jadi pacar saya? Maulah. Nemenin makan bakso 3 bulan. Timbul hubungan. Ditemenin lagi makan bakso sampai 1,5 tahun. Timbul level berikutnya namanya kepercayaan. Percaya dong, ini cowok setia banget nemenin gue makan bakso terus. Timbul level yang terakhir namanya influence. Cowoknya bilang gini, mau nggak nikah sama saya? Maulah, kamu setia banget nemenin makan bakso. Akhirnya singkat cerita mereka menikah. Di dalam resepsinya mereka kasih makan tamu-tamu bakso. Mereka punya anak-anak, anak-anak mereka dikasih makan Itu kisah saya dan istri saya. Dia suka makan bakso, saya nggak suka makan bakso. Sekarang anak udah besar-besar, saya bilang, please deh jangan banyak-banyak, nggak sehat tahu. Itu kan proses food sayang, udahlah gitu. Jangan bakso-bakso terus, jadi dia udah agak bertobat. Tapi saya cara mendapatin dia, temenin makan bakso. Penyesuaian diri, menghasilkan hubungan, hubungan menghasilkan yang namanya kepercayaan, ujungnya influence. Yuk kita megah loh, karena kita ada damai sejahtera. Jangan mau dibohongin iblis. Yang megah bukan gedungnya, yang megah saudara sama saya. Ini bait Roh Kudus loh. Dan harusnya orang lihat kita, mereka rasakan kemegahan itu. Karena ada damai di dalam sini. Kita kasih mereka rasa aman dan nyaman. Amin.
Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.